Ini ada sedikit curhat nih Pak Ustadz. Saya kan kebiasaan setelah sholat atau terutama setelah sholat saya berdoa, apalagi ketika saya mengalami sesuatu hal yang urgent menurut saya dan saya merasa hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah saya. Saya berdoa, khusyuk saya berdoa bahkan sampai menangis mungkin. Tapi beberapa kali yang saya rasakan hal yang saya anggap Allah ini kok nggak mengabulkan doa saya ya. Saya merasa sepertinya Allah tidak mendengarkan apa yang saya mintakan lewat doa saya kepada beliau. Nah, ini saya menjadi sudah tidak dianggap hambanya gitu, atau memang ada cara doa saya yang salah. Menurut Pak Ustadz bagaimana itu Pak Ustadz? Ini ada sedikit curhat nih Pak Ustadz. Saya kan kebiasaan setelah sholat atau terutama setelah sholat saya berdoa, apalagi ketika saya mengalami sesuatu hal yang urgent menurut saya dan saya merasa hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah saya. Saya berdoa, khusyuk saya berdoa bahkan sampai menangis mungkin Pak Ustadz. Tetapi beberapa kali yang saya rasakan hal yang saya anggap kok Tuhan Allah ini kok nggak mengabulkan doa saya ya. Saya merasa sepertinya Allah tidak mendengarkan apa yang saya mintakan lewat doa saya kepada beliau. Nah, ini saya menjadi apa saya ini sudah tidak dianggap hambanya gitu, atau memang ada cara doa saya yang salah. Menurut Pak Ustadz bagaimana itu Pak Ustadz? Begini Pak ya, masalah berdoa semua itu berhak, siapapun orangnya dia tetap berhak berdoa. Orang nakal boleh berdoa, pencuri boleh berdoa untuk menuju ke yang lebih baik. Nabi, para utusan Allah, para kekasih Allah, para wali, para ulama, ustadz, kiai, orang biasa, bahkan orang becak pun, ojol pun boleh berdoa. Tidak ada larangan dalam berdoa. Tapi berkaitan dengan doa, ya ketika kita tidak dikabulkan apa yang kita munajatkan kepada Allah, maka kita harus ingat kepada Al-Quran. Apa di dalam Al-Quran? Pesannya Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, maka saya katanya Allah akan mengijabah, akan menerima doa yang kalian munajatkan kepadaku. Itu katanya Allah. Tapi kenapa doa saya ini tidak dikabulkan? Padahal saya sudah ya Rob, ya Rob, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kok tidak kunjung dikabulkan? Betul. Dari tahun 2000 saya minta kepada Allah berdoa begini. Tahun 2005 saya juga bermunajat kepada Allah ya dengan hajatan yang sangat banyak. Tapi sampai 2020 ini ya doa saya tidak dikabulkan oleh Allah. Ini kenapa? Apa penyebabnya? Nah, kalau di dalam hadis begini Pak, ada orang Bedui, ada orang Arabi pernah berdoa bermunajat kepada Allah. Dia menengadahkan, mengangkat tangannya kepada Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob, Allahumma, Allahumma. Intinya dia banyak bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah. Tapi doanya ini tidak kunjung diterima oleh Allah. Alasannya apa? Satu, mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa wudiya bil haram. Makanan yang dia makan oleh orang yang berdoa tadi terdiri dari perkara haram. Kayak manggis ini. Manggis memang ada di rumah kita, tapi uang untuk beli manggis tersebut hasil dari curian. Berarti ini kan haram. Jadi makanan yang dia makan terdiri dari perkara haram. Kemudian ketika dia minum, minumannya pun terdiri dari perkara haram. Meskipun minumannya halal. Kopi kan halal. Wadahnya, cangkirnya, gelasnya, lepeknya halal. Hasil curian. Itu yang mungkin menyebabkan doa tidak dikabulkan oleh Allah. Kemudian wa malbasuhu haram.
Dia memang rajin sholat, tapi pakaiannya, sarungnya, bahkan pecinya ya terdiri dari perkara haram. Bisa itu mencuri atau nipu orang dan sebagainya. Intinya terdiri dari perkara haram, diperoleh dengan cara yang haram. Maka semuanya itu akan menjadi penghambat untuk diterimanya doa. Masya Allah. Wa dia bil haram. Dan memang setiap harinya orang yang berdoa tersebut setiap harinya terdiri dari perkara haram. Mobilnya dari perkara haram. Mau niat kerja, berangkat kerja niatannya untuk mendapatkan sesuatu yang haram. Kan semuanya wa dia bil haram. Tiap harinya diliputi dengan sesuatu yang haram. Maka katanya Allah, fa anna yustajabu lahu du'aahu. Bagaimana mungkin dia itu akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau semuanya terdiri dari perkara haram. Ya, ada satu cerita, Pak. Di dalam kitab Dzurratun Nasihin fil Wa'di wal Irsyad. Ada seorang ulama besar walinya Allah, kekasih Allah yang bernama Ibrahim bin Adham. Beliau suatu ketika yamshi fil aswaq, jalan di daerah pasar. Setelah nyampe di pasar, kok ternyata di situ ada beberapa santrinya, ada para pengikutnya, ada banyak jamaahnya. Menjumpai Ibrahim bin Adham ada di pasar, langsung yang namanya pengikut santri jamaahnya ini bertanya kepada beliau, Assalamualaikum ya Ibrahim bin Adham. Waalaikumsalam, katanya Ibrahim bin Adham. Ya Ibrahim bin Adham, anta waliullah. Wahai Ibrahim bin Adham, engkau adalah kekasih Allah, engkau adalah walinya Allah. Ketika engkau berdoa, bermunajat kepada Allah, doa engkau langsung diterima oleh Allah. Sedangkan kami para jamaahnya, para pengikutnya, para santrinya, ketika bermunajat kepada Allah, doa kami jarang diterima. Mundu dahrin, mundu sanatin, bertahun-tahun, berbulan-bulan kami berdoa, tapi hasilnya zom, kosong. Wahai Ibrahim bin Adham, tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya Ibrahim bin Adham? Maka Ibrahim bin Adham memberi jawaban seperti ini. Wahai para pengikutku, santriku, jamaahku, kalau doa yang kalian panjatkan, munajatkan kepada Allah tidak diterima, maka ketahuilah bahwa matat qulubakum, hati kalian itu mati. Hati kalian itu sudah isdat, meninggal. Di asyrati hisolin, dengan 10 perkara. Ada 10 perkara yang menyebabkan doa itu tidak dikabulkan oleh Allah. Salah satunya, di dalam kitab itu disebutkan araftumullah walam tu'dhu haqqahu. Kalian itu kenal kepada Allah, tahu kepada Allah bahwa Allah yang memberikan rezeki, Allah juga yang menerima taubatnya orang-orang yang mau bertobat, dan Allah juga maha belas kasih kepada hambanya. Tapi walam tu'dhu haqqahu, kalian mengabaikan haknya Allah, kalian mengabaikan perintahnya Allah. Contoh, haknya Allah ini, kita dianjurkan sholat, kita tidak sholat. Allah menganjurkan kita zakat, kita tidak zakat. Ya. Kemudian Allah menganjurkan haji bagi yang mampu, mereka tidak haji. Padahal itu semuanya adalah perintah Allah. Lah, ketika larangan ini atau perintah Allah ini tidak dikerjakan oleh orang yang berdoa, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Wong hak-haknya Allah tidak dipenuhi. Kok kita minta haknya kita? Nah, gitu. Saya dewe. Iya, kardi. Nah, kardi dewe. Yang kedua, yang menyebabkan doa itu tidak dikabulkan oleh Allah adalah qara'tumul Qur'an wa lam ta'maluha. Kita seringkali membaca Al-Qur'an. Ya, baca Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, wa lam ta'maluha. Tapi kita tidak mengamalkan isi kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an. Di Al-Qur'an itu banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah Allah, larangan Allah, cerita-cerita yang ada di Al-Qur'an kan banyak. Salah satu contoh yang paling gampang dan sudah kita hafal bersama, di dalam surah itu disebutkan ada ayat begini, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya, fasabbih, bertasbihlah kalian kepada Allah.
bihamdi rabbika, dengan memuji bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir, dan mintalah ampun kepada Allah. Kenapa? Innahu kana ghaffara. Karena sesungguhnya Allah lah zat yang maha memberi pengampunan kepada orang yang bertobat. Allah juga yang maha rahman rahim kepada hambanya. Allah juga yang maha lembut kepada hambanya. Nah itu kita harus kerjakan ketika kita membaca Al-Quran. Ya. Kalau kita tidak mengamalkan, bahkan mengabaikan perintah-perintah Allah, jangan harap doa yang kita munajatkan dikabulkan oleh Allah. Masya Allah. Yes, Ya. yang nomor 3. Oke. Ya, ada itu hubba Rasulillah walakin taraktum sunnatahu. Ya. Apa itu? Sebab kenapa doa tidak dikabulkan adalah kita mengaku cinta kepada Rasulullah. Kita mengaku sangat senang kepada Rasulullah. Saya senang kepada Rasulullah. Cinta enggak? Ya cinta kepada Rasulullah. Yeah. Bahkan kita ini ingin selalu berjumpa dengan Rasulullah, dekat dengan Rasulullah. Tapi lakin taraktum sunnatahu. Kalian itu meninggalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Sunnah Rasulullah banyak. Bagaimana cara Nabi Muhammad minum? Nah, bagaimana cara Nabi Muhammad makan? Sebelum makan apa yang dibaca? Bahkan ketika makan pun, berapa kali Nabi Muhammad mengunyah makanan tersebut. Jangan langsung makan lek. Nah, itu kan tidak baik untuk pencernaan tubuh. Ya. Jadi ada juga sunnah-sunnah Rasulullah ketika Rasulullah mau masuk masjid, apa yang dia baca. Ketika Nabi Muhammad ada di dalam masjid, apa yang beliau niatkan. Apakah niat i'tikaf, apakah sholat sunat tahiyatul masjid sebelum duduk, dan seterusnya. Bahkan Nabi Muhammad mengajarkan sunnah yang berupa imatatul adha anit thariq. Apa itu? Menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalan. Contoh, di jalan raya kan seringkali ada pecahan botol, paku, jarum, atau sesuatu yang membahayakan orang-orang yang akan lewat di sana. Entah itu mobil, sepeda motor, anak-anak kecil yang akan melintas di jalan tersebut, kok ternyata di situ ada paku, ada pecahan botol, piring, dan sebagainya. Dan kita mengetahui. Ketika kita menyingkirkan sesuatu yang membahayakan itu, itulah sunnah Rasulullah. Ketika kita mengerjakan, insya Allah ketika kita berdoa, doa lebih cepat dikabulkan. Amin. Nah, artinya hal kecil pun harus dilakukan. Nah, iya, sebuah sunnah Rasulullah. Ya. Sekecil apapun kalau itu sunnah Rasulullah, kalau kita kerjakan, insya Allah manfaatnya lebih besar dari hal yang kecil tersebut. Karena datangnya dari Rasulullah. Suatu yang datang dari Rasulullah itu akan menjadi mulia, akan menjadi besar. Ya. Bahkan Rasulullah ini dengan tanpa mengerjakan sesuatu, nama Rasulullah sendiri selalu bersanding dengan nama Allah. Ya. Di mana ada nama Nabi Muhammad, di situ ada lafaz Allah. Di masjid-masjid ada tulisan Allah, di situ ada Muhammad. Dalam kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, kan ada lafaz Allah. Di setelahnya ada juga Muhammad Rasulullah. Bahkan di dalam surganya Allah, ya, ada tulisan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berarti begitu mulianya Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad. Ya, dalam sholawat ad-dibai disebutkan wa qarana asmahu ma'asmihi tanbihan ala uluwi maqami. Nama Nabi Muhammad itu selalu bersanding. Corona, bukan corona, Pak, bukan corona yang sekarang. Iya. Tapi corona itu bermakna bersanding, selalu bersama. Apa yang bersama? Ismahu ma'asmihi, namanya Nabi Muhammad bersama nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tanbihan ala uluwi maqami. Karena saking mulianya akhlak Nabi Muhammad, saking mulianya Nabi diistimewakan. Ya, istimewanya Nabi Muhammad. Jadi kalau ada sunnah-sunnah yang datangnya dari Rasulullah, kerjakan meskipun itu sepele. Dan itu yang akan bikin doa kita cepat dikabulkan oleh Allah. Ya, yang berikutnya, salah satu yang kenapa doa kita itu tidak cepat dikabulkan oleh Allah. Ada watas syaitan walakin ata'tumuhu wa wafaqtumuhu. Kita mengerti bahwa setan itu musuh bagi kita. Tapi sebaliknya, ata'tumuhu, kalian itu
taat kepada setan. Bahkan setan itu dijadikan sebagai teman oleh kita. Padahal kita sudah tahu setan itu musuh Setan kita. itu adalah musuh kita. Tapi malah kita jadi berteman. teman. Nah, Pengkhianat itu namanya. Nah, pengkhianat. Dalam surah Yasin disebutkan begini. Ya bani Adam la ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Wahai bani Adam, keturunan Adam, la ta'budus syaitan, janganlah kalian menyembah yang namanya syaitan. Ya. Kenapa? Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata, musuh yang jelas bagi kita semua. Wa buduni hadza siratul mustaqim. Katanya Allah, sembahlah saya. Kalau kalian mau minta, mintalah kepada saya. Kalau kamu mau berlindung, berlindunglah kepada saya. Ya, kenapa? Wa buduni hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Ya. Jalannya Allah yang lurus, yang benar itu jalannya Allah, bukan jalannya Setan. Nah, kalau kita berteman dengan setan, taat kepada setan, ikut serta kepada rayuan setan, maka jangan harap doa yang kita munajatkan kepada Allah itu gampang diterima, gampang diijabah, gampang dikabulkan. Ya. Itu maksudnya, Pak. Artinya akhlak kita dibenerin dulu, hal-hal yang kecil yang disunahkan kita lakukan. Nah, Hanya perilaku kita benerin dulu lah, intinya begitu ya. Doa itu akan Ya. cepat dikabulkan. Terjawab Pak Ustaz. Oke. Semoga saya istiqomah. Oke, amin. Makasih Pak Ustaz.